kaum ayah dan kaum ibu semuanya. Karena tadi kebetulan saya sudah pergi tuan, tinggal HP di rumah, jadi nggak bisa hubungi Ibu Bidin. Saya balik lagi ambil HP, makanya agak terlambat. Mohon maaf. Alhamdulillah sudah bisa hadir di sini. Salawat dan salam hari selalu kita suntikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hari ini kita masih mengaji dan mengkaji, walaupun minggu yang lalu saya izin nggak bisa hadir di sini karena kebetulan minggu yang lalu ada pertemuan dengan wali murid terakhir di Samarana, kebetulan Ananda di Samarana. Jadi setelah itu boleh jumpa lagi dengan orang tua, makanya ngejar ke sana. Saya pikir boleh bawa pulang, sebenarnya nggak boleh bawa pulang, jadi karena memang diisolasi, makanya nggak bisa jumpa, nggak bisa jumpa di Samarana. Makanya mohon maaf minggu yang lalu tidak bisa hadir bersama kaum ayah dan kaum ibu. Baik, kita lanjutkan pengajian kita hari ini. Minggu yang lalu, kedua minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang Al-Misa'ah, waktu yang paling hebat, artinya waktu yang paling dahsyat yang kita lewati. Nah, ternyata waktu kita itu yang paling dahsyat itu ketika roh kita keluar dari dunia, hancur tubuh kita, lalu ketika sangkakala ditiupkan, saat itu semua dunia ini hancur dan anak-anak langsung tumbuh uban dari yang hitam langsung menjadi putih. Maka saat itulah taubat kita tidak diterima lagi dan inilah tanda-tanda kehancuran dunia. Dan di saat itu Allah mengingatkan kita, sebenarnya ada 7 saksi yang selama ini menjadi saksi bagi amalan kita setiap hari. Kalau kita sadar, ada malaikat, ada anggota tubuh kita, ada catatan kita, ada Allah yang menjadi saksi bagi kita. Kalau kita ingat bahwa semua ini menjadi saksi bagi segala apa yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah kita akan menjaga amalan kita agar selalu melakukan amalan-amalan kebaikan. Baik, kita masuk ke bab 31. Al-babul hadi wa thalathuna fi dzikri tatayyurul kitabi yaumil qiyamah. Bab ke-31 pada menyatakan terbangnya kitab pada hari kiamat. Nah, ini merupakan hal yang baru, yang unik dan menarik. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah dengar kitab, buku catatan kita. Sebelumnya yang kita ketahui, kitab kita diberikan oleh malaikat. Artinya jok kitab. Ternyata kitab itu tidak diberikan, tapi diterbangkan. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengar. Hukia an Abi Dar radhiyallahu taala anhu, dihikayatkan daripada Abi Dar, semoga Allah meridai daripadanya Abi Dar, annahu qala, maksudnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin, tidaklah dari seorang yang beriman, illa walahu, kecuali baginya kita semua yang beriman hari ini, fi kulli yaumin sahifatun jadidatun, pada setiap hari kita mendapat lembaran baru. Ikumu manok bunga sampai ikumu asal malamnya tanya menempat siun buku, siun kertas baru, sahifatun jadidatun, selembar kertas baru. Fa'idha tuyat walau bisa fiha istighfar fahiyah madlumatun, walaysa fiha istighfarun fahiyah madlumatun. Apabila lembaran itu berakhir, pertama dicatat hari ini lalu sampai berakhir besok hari, di situ tidak ada satupun istighfar. Istighfar sembahyang ada kebetulan sembahyang di masjid yang tidak ada zikirnya, assalamualaikum, al-fatihah saja, ataupun langsung bangun ataupun berdoa masing-masing, kita lupa membaca istighfar, maka catatan kita itu menjadi madlumatun, artinya menjadi gelap, hitam dan gelap. Langsung catatan kita yang putih tadi langsung menjadi hitam. Wantuyat, dan catatan itu menjadi rusak, buruk dan jelek. Wafiha istighfar yakunu laha nurun yatala'lahu, dan apabila lembar itu telah habis dan di dalamnya ada istighfar, maka catatan itu akan laha nurun, baginya ada cahaya yatala'lahu, yang terang benderang. Jadi jangan sampai hari-hari kita
berakhir tanpa adanya istighfar. Bagaimana catatan hari? Hari dalam Islam dimulai dari azan maghrib. Dari azan maghrib kita masuk kemarin hari Minggu 27 Rajab, hari Senin 28 Rajab, hari Selasa hari ini 29. Nah, hari ini kita masuk malam Rabu. Malam Rabu berarti masuk malam 30. Tadi azan maghrib. Sampai kapan? Sampai azan maghrib esok. Dari azan maghrib sampai azan maghrib esok, kalau ada catatan istighfar kita walaupun satu kali astagfirullahaladzim. Kadang terkejut, kadang akan dengar berita yang heboh sekarang, astagfirullahaladzim. Ataupun kita ingat dosa-dosa kita. Hari ini kita tidak tahu kapan kematian. Dengan wabah pandemi corona ini, kita tidak tahu. Siap-siap kapan saja kita bisa meninggal, kapan saja, karena virus ini sudah mulai masuk. Tadi laporan dari Wakapolsek Banda Sakti melalui teman di Banda Sakti sudah ada yang kena. Memang tadi masih ODP, belum sampai ke PDP karena ODP masih orang pengawasan. PDP masih orang pengawasan. Beliau pulang dari Australia. Jadi, ya. Orang yang meninggal penyakit corona ya? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Nah, apakah orang yang meninggal dalam virus corona itu perlu Spotify atau tidak? Tadi kita baru bahas bersama Ayah Jatuh. Jadi kita baru bahas bersama Ketua Staf Pusat karena masalah ini sudah mulai booming. Artinya kan begitu ada yang meninggal, tadi sudah meninggal satu yang PTL. Terus bagaimana Spotify-nya? Yang memandikan ada risiko terjangkit virus ini karena virus ini cepat sekali terjangkit. Jadi yang kalau memungkinkan dari fatwa MUI pusat dan juga dari MPU Aceh itu kalau memungkinkan yang memandikan adalah tenaga medis yang dilengkapi dengan APD. Artinya dia pakai alat pelindung khusus, pakai baju dari plastik, memang dia pakainya. Dia pun risiko tertular penyakit itu kurang sekali. Jadi yang dimandikan itu dengan air seadanya, cuma satu orang yang bisa mandikan karena dia yang terlindung. Kecuali ada keluarga yang memang lengkap dengan safety, artinya APD-nya lengkap. Jadi kalau setelah dimandikan, maka itu jenazahnya setelah dibungkus dengan kain kafan dibalut lagi dengan plastik. Jadi kain kafannya tetap, tapi pakai plastik lagi agar tidak menyebar virusnya. Dimakamkan di tempat yang jauh dari kuburan umum. Disolatkan. Kalau sudah disolatkan itu kan memang satu orang. Disolatkan kalau di instalasi cukup ya itu disolatkan oleh mereka. Kalau disolatkan oleh keluarganya juga boleh. Nah, jadi ada pendapat apabila kejadiannya sekarang kan tenaga medis banyak kali yang meninggal. Adik saya kebetulan ada kemarin ikut ke sini juga, kebetulan masuk jadi ketua tim medis juga dari Jawa Timur yang biasa ikut pengajian juga dan jadi tim medis penanganan COVID-19 ini. Jadi tenaga medis banyak kali meninggal sehingga yang memandikan itu nggak berani. Nah, kalau nggak dimandikan, dia langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik itu, kantong plastik jenazah. Kalau tidak dimandikan, maka tidak sah disolatkan karena pendapat yang kuat jenazah yang tidak dimandikan tidak disolatkan. Kalau kita ambil pendapat bahwa ini meninggal karena wabah dan mendapat pahala syahid beda dengan syahid dalam filmital, dalam peperangan. Kalau misalnya dalam peperangan betul tidak dimandikan dan tidak disolatkan karena memang terbunuh dalam perang. Tapi meninggal dengan virus, pahala syahid sama seperti orang ketabrak, sama seperti orang meninggal tenggelam, sama meninggal orang terbakar. Itu meninggal kecelakaan, artinya pahalanya syahid tapi dikeluarkan seperti jenazah biasa. Jadi kalau tidak dimandikan tidak disolatkan, pendapat yang kuat. Cuma kalau kita tetap mau berdiri alah kahana ismano hanya sembahyang walaupun agak jauh dan jenazah tadi kan sudah aman, sudah ada plastiknya, disolatkan agak jauh jaraknya 50 meter boleh ada pendapat mukabil asah, pendapat kedua, pendapat lemah, dan ini di mazhab Hanafi juga ada untuk pendapat boleh mensolatkan walaupun tidak dimandikan.
Jadi jenazahnya sebenarnya sebisa mungkin diperlakukan sama seperti biasa. Cuma dikuburkan kalau bisa jauh dari kuburan muslim dan ditakutkan nanti tetap ada virus yang menyebar, apalagi saat plastik ini robek. Jadi kalaupun cepat pasti robek. Memang kita nggak tahu wabah pandemi ini. Pastinya hari ini tugas kita adalah tetap beribadah kepada Allah, karena Rasulullah bersabda di akhir zaman umatku akan terserang dengan wabah, dan yang selamat itu adalah orang yang tetap berlindung di dalam masjid. Ini sudah kejadian waktu tsunami dulu juga. Tsunami yang selamat yang di masjid. Jadi kita kalau di masjid ini, insya Allah kita kan sudah ada pengamanan, tidak ada lagi ambal, tidak ada penularan melalui sejadah. Kalau sudah ada disinfektan, kita bersihkan pakai alkohol. Jadi insya Allah resiko penyebarannya sudah berkurang. Jadi kalau kita tetap sholat dan berdoa kepada Allah, Allah akan jauhkan bala ini. Makanya perintah dari MPU Aceh, setiap subuh disunatkan kunut nazilah agar hilang bala dari Aceh, terutama yang menjadi jemaah Masjid Al-Falah di Aceh. Dan pastinya kalau memang mau lebih menjaga diri dan keluarga, jaga interaksi juga. Seperti kejadian tadi yang pulang dari Australia itu, ternyata beliau waktu pulang dari tempat jauh, dia kan harus periksa dulu. Beliau nggak mau, karena nggak sakit, rasa nggak sakit, sehat-sehat saja. Beliau pulang dan kembali berhubungan dengan istrinya, cium anaknya, segala macam. Lepas terakhir beliau sakit, begitu sakit, masuk statusnya PDP, masih dalam pengawasan. Anak dan istrinya ini nggak mau diperiksa. Akhirnya tadi bertanya mau dijemput sama pihak polsek untuk dipaksa supaya mau diperiksa atau diisolasi. Makanya hati-hati dalam kita bergaul, termasuk ialah suami istri juga. Jaga kalau ada sedikit resiko, periksa saja, lebih aman periksa dan jangan menularkan ke orang lain. Tindakan preventif yang harus dilakukan adalah menjaga diri di rumah, itu lebih bagus. Kalau di masjid boleh, tetap boleh, karena ini rumah Allah, Allah akan jaga kita. Yang pastinya mendekat kepada Allah dan berusaha dengan berdoa. Selain kunut nazilah, Rasulullah pernah mengajarkan sebuah doa. Qur'annya lebih ijazah kepada seluruh jamaah hari ini yang hadir. Kalau mau diamalkan, dulu saya memberikan ijazah ini di rumah saja. Artinya siapa yang mau doa ini boleh ke rumah hari ini. Karena memang sudah mulai wabah virus, insya Allah saya ijazah artinya boleh diamalkan semuanya. Dan ini hadis Rasulullah, artinya memang bukan dari kata-kata ulama saja, tapi hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca pada pagi hari Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim, sebanyak 3 kali, maka Allah tidak akan mewafatkannya, membuat dia meninggal sampai sore hari tiba. Dia punya bunga, baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim 3 kali, kita tidak akan meninggal sampai azan maghrib tiba. Kalau setelah sholat maghrib kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali juga, kita akan meninggal sampai subuh tiba. Dan apabila kita tetap mendawamkan rutin membaca ini terus-terusan, insya Allah kita tidak akan meninggal. Sampai seorang Habib yang berada di kota Irak, beliau mengamalkan ini, lalu beliau tidak meninggal sampai usia beliau 84 tahun. Nah, saat usia itu, beliau didatangi Rasulullah dalam mimpinya. Kata Rasulullah, wahai cucuku, karena dia Habib, cucu Rasulullah, mengapa engkau tidak mau berjumpa denganku? Artinya, kalau dia meninggal, akan jumpa langsung dengan kakeknya, dengan Rasulullah. Maka subuh ketika dia terbangun, dia tidak baca lagi, dan pukul 9 pagi beliau meninggal. Jadi dalam riwayat penjelasan Alkitab, kita tidak akan meninggal kecuali kita sudah tahu posisi kita di surga. Allah akan tunjukkan tempat kita di surga. Kita tetap amalkan itu saja.
Dan amalan ini Bismillahirrahmanirrahim merupakan yang utama dalam kitab ilmu hikmah. Ini amalan anti racun juga, anti virus. Kalau seandainya najak melabuh lalu najib impi pakai di Labuh atau di Selatan, kita bingung apakah di sini ada racun, ada serbuk. Bacakan itu sekali saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalamnya ada racun atau serbuk, gelasnya pecah, kopinya tumpah, atau minimal pas kita mau minum tumpah atau jatuh pas kita mau minum. Karena Allah akan hindarkan kita. Artinya sudah tahu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Allazi ya la yadurru, tidak akan memberi udara, ma'asmihi beserta namanya, syai'un sesuatu apapun itu, mau kuman, mau bakteri, mau virus corona, motoy, unta, pisau tajam, semua, bahkan itu untuk ilmu kebal bacok dan kebal peluru juga itu ditimbaknya materi. Karena layak turun ma'asmi syai'un sesuatu di mana fil ardi di bumi wala fis sama, dan tidak juga di langit, bahwa Samiul Alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi kalau mau diamalkan itu boleh, insyaallah kita akan terjauh dari virus pandemi ini corona. Keluarga kita juga diamalkan saja karena itu hadis Rasulullah. Jadi boleh diamalkan setiap pagi dan sore, karena mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari kecelakaan, dari kebakaran, dari para bahaya, bencana, musibah, termasuk virus corona ini. Jadi saya insyaallah fardu kifayahnya sebisa mungkin tetap dilakukan. Bila tidak ada petugas medis yang mau dan kita tidak ada yang berani, maka boleh tidak dimandikan. Apabila tidak dimandikan, maka boleh tidak disolatkan, karena tidak wajib disolatkan. Kalau mau disolatkan, boleh dapat apabila sah dapat kedua. Kalau tidak disolatkan, tidak wajib. Jadi tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Dikuburkan tetap harus, karena kalau jadi bangkai di jalan malah akan lebih membawa bahaya lagi. Jadi itu pendapat dari MPU, maksudnya MPU besar. Itu tadi sudah dibahas bersama yang sebelum. Pada itu cuma diharapkan kepada seluruh unsur pemerintahan agar menyediakan APD kepada petugas medis, karena ini bagian daripada fardu kifayah dan fikih kita. Jadi memang ini diharuskan agar segera dilakukan. Dan saya kebetulan dari pemerintah Cetera, saya kerja di Cetera. Tadi kami rapat sampai pukul 16:15, maka saya telah pulang ke rumah, balik lagi ke sini untuk penyediaan APD. Jadi memang kita tadi sudah coba switch anggaran dari anggaran Dinkes ke Cetera, itu sudah ada anggaran sebelumnya 600 juta, ditambah lagi tadi kita ambil duit dari DAK-nya 831 juta, sama dari cukai rokok di switch 2 miliar. Kalau dari rumah sakit umum tadi kita ambil, kegiatan kita batalkan, pembangunan rehab fit. Kalau pernah pergi ke rumah sakit Cekutia, tahu ada fit Melati, fit Pula, fit Mawar, itu lagi kita merehab, ada antara 5,5 miliar. Tapi anggaran itu dibatalkan, kita mau buat tambahan jadi 6,5 miliar untuk perlindungan corona ini. Jadi insyaallah dari pemerintah sudah mengumpulkan, kebetulan saya bagian pengadaan, kata saya berapa. Jadi memang mudah-mudahan fardu kifayah kita jadi bisa terlaksana secara maksimal untuk seluruh pasien tingkat corona. Ya, sih. Menyambung masalah yang sekarang. Ya, please. Saya pernah melihat video dalam beberapa hari ini. Ya. Apalagi kadang tidak bisa ke masjid. Ya. Jadi salah satunya setiap masjid diperiksa suhu tubuh, Ya. dan ada cairan Desinfektan. Jadi kira-kira cara itu salah satunya menggunakan alkohol. Jadi bagaimana kita Salat. sebelum ke masjid menggunakan cairan itu alkohol, hukumnya bagaimana? Ya. Yang berikutnya, apabila kita tidak menggunakan, membawa botolnya di dalam Salat. bagaimana juga? Ya. Yang kedua ada 2 nih, Ustaz.
sedikit mengenai selama ini ada semacam pertentangan di dalam masyarakat. Jadi antara tidak boleh sholat berjamaah, jadi berjamaah. Jadi salah satunya di DKI Jakarta katakan tidak boleh sholat dalam jangka 2 minggu ini. Itu salah satunya dari UI. Dikatakan alasannya jangan penyebaran virus. Jadi salah satu saya pernah kemarin itu mungkin saya menjadi orang yang merasa marah. Kenapa kita secara Islam tidak bisa? Jadi sesudah itu saya membaca salah satu Instagram dari Ustaz di Jakarta, tapi tidak. Kenapa saya percaya karena tidak dekat dengan pemerintah. Kalau jadi Ustaz yang mungkin dibilang oposisi. Jadi salah satunya dikatakan adalah dulu ada di zaman Nabi orang yang TBC saja bisa tidak wajib ke masjid, harus di rumah karena wabahnya virusnya akan menyebar ke orang lain. Jadi lebih baik itu salah satu alasannya kenapa kita harus mengikuti fatwa MUI. Jadi dengan kita nggak tahu siapa yang sakit di samping kita atau di luar namanya sunnah kita harus sholat berjamaah. Jadi kenapa saya berpikir masuk akal dibanding dengan orang yang ada ribut mengatakan kita harus sholat tapi tidak sholat. Itu saja. Ustaz, gimana menurut Ustaz? Berarti lebih cenderung tadi pemuktis lebih cenderung ke pendapat Ustaz tadi untuk tidak sholat berjamaah. Tidak sholat tapi kita tetap lakukan selama daerahnya daerah masih aman. Karena di fatwa MUI mengatakan daerah-daerah tertentu yang masih aman tetap jalankan. Tapi kalau daerah yang sudah misalnya di Jakarta atau sekarang mungkin sudah Bogor dan Banten sudah memang harus di rumah. Kira-kira menurut Ustaz sebenarnya secara fikih gimana kita menjalankan? Baik, terima kasih banyak. Luar biasa beliau atensi bagus sekali. Saya tersanjung sama beliau banyak kali dibantu alhamdulillah. Jadi mungkin begini bisa saya jelaskan. Yang pertama secara fikih, kalau kita melakukan sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkad kalau kita di fikih Syafi'i. Tapi syaratnya harus terpenuhi segala syarat. Jadi kalau kita sholat, ada beberapa video atau foto yang pernah kita lihat, ada sholatnya jaraknya jarang-jarang, itu jangankan antara makmum jarang, antara imam saja, imamnya terlalu maju, misalnya lebih dari 3 hasta dari makmum saf pertama, maka tidak ada pahala jamaah. Artinya sama seperti sholat sendiri juga. Tapi sholat sendiri di masjid dengan sholat sendiri di rumah pastinya lebih banyak pahala sholat sendiri di masjid juga. Tapi tadi sebaiknya tidak niat jamaah karena mengganggu jamaah yang lain. Kalau memang jamaah ya rapatkan saf, tapi itu secara fikih. Kalau memang kita dalam kondisi sehat dan tidak masuk dalam ODP, kita harus tahu dulu apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu suspek. Karena ada 3 ya. ODP orang dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan. Nah, ODP orang dalam pemantauan. Kalau PDP pasien dalam pengawasan. ODP adalah orang yang baru pulang dari tempat jauh yang terkena wabah. Jadi pulang dari Australia, mungkin ya kita mana Australia, kita ke Australia, pulang dari Jepang yang kita silok kan di kondisi pun baru pulang dari Belanda kita mau pulang. Nah, orang baru pulang dari daerah-daerah endemi seperti ini. Pulang dari Bogor, Jakarta, segala macam tadi, dia ODP. Nanti ODP kemarin baru pulang dari pesantren tapi Bogor. Jadi ODP orang seperti ini sebaiknya tidak bergaul dengan yang lain. Dia lockdown. Nah, misal saya baru pulang dari Jakarta, sebaiknya saya tidak ngejar gaji 2 minggu. Atau kita harus tahu diri sendiri. Berada pudrot, kitanya yang tidak ke masjid. Satu lagi PDP kita sudah flu, tenggorokan kering, badan demam tinggi di atas 38 derajat Celcius,
ceknya nggak mesti dengan sensor suhu tubuh, dengan termometer bisa. Jadi cek termometer biasa masih ada, itu bisa cek termometer. Kalau 38,8 kita lebih dari itu, maka bisa jadi seperti itu. Nah, pasien dalam pengawasan ini, kalau kita terkena flu dan kita memang baru pulang dari tempat yang jauh, kita PDP, masuk rumah sakit diperiksa, tersangka virus, masuk ruang isolasi, nama kita suspek. Walaupun belum tentu kena juga virus corona, karena kan diperiksa lab itu untuk reagennya itu air biru ditaruh ke situ, dari biru ke ruang merah. Pemesanannya kita sekarang belum ada di Aceh Utara, di rumah sakit Jogja belum ada. Kita ceknya ke lab di Jakarta, 1 minggu baru keluar hasil. Setelah keluar hasil baru positif. Jadi tadi kita ODP, PDP, suspek. Untuk yang bukan ODP, bukan PDP atau suspek, tetap berjamaah ke masjid. Terutama kita bukan yang ada wabah corona. Tapi kalau kita ODP, kita cerita orang TBC, kita langsung ke rumah sakit, sebaiknya kita yang menghindar, tanya yang ada kerja. Jadi tidak semuanya tidak harus ke masjid. Yang sehat datang saja masjid, sholat berjamaah seperti biasa. Apalagi Jumat, hari Jumat minimal 40 orang harus ada untuk pedang Jumat dan turun juga. Kalau kita berkumpul seperti ini dan pengajiannya biasa, seperti ini, kita tetap datang ke masjid dan sholat berjamaah seperti biasa semampu kita. Tiba-tiba sina subhanallah, enggak siju. Baik datang mulai baca dan nyomedam saja. Itu saja. Jadi jaga diri sendiri saja. Fatwa MUI-nya betul. Jadi jangan kita yang menyebar. Kecuali daerah kita memang sudah kena virus, bisa kejadian deretnya karena yang meninggal virus. Itu berarti dekat-dekat sini ya posisi kok bisa sterilkan masjid ini, kosongkan masjid ini sembahyang ke masjid Islami yang terdekat. Kenapa? Di situ kena virus. Di toko buah itu atau di daerah sini kena, daerah dekat masjid itu kan endemnya dekat sekali, masjidnya dikosongkan. Sholat Jumat tetap didirikan di mana? Di masjid terdekat lainnya. Baik mandu mana sembahyang. Jadi posisi kita masih sholat Jumat ke tempat yang ini. Apakah ada rukhsah atau tidak sholat Jumat? Ada. Kalau memang sudah kena wabah yang tidak mungkin lagi pergi. Ibarat menyaujin sampai basah kita sebuah kaki. Kalau kita wabahnya kadang kamu kiti urun dengan aja, kamu kiti aja kamu kiti urun. Itu nggak wajib sholat Jumat. Jadi sudah memang nggak mungkin lagi kunci orang ngomong. Tapi hari ini kita harus hati-hati sebarkan di media sosial, di Instagram tadi, dimanapun harus hati-hati sebarkan. Karena apa? Karena membawa kecemasan bagi orang lain juga bahaya. Tadi di Losukun, di Awai Kopi, kami kan diskusi di Universitas Saudara. Ada orang tiba-tiba jatuh. Ternyata orang itu darah tinggi, darah 220 dan sudah 4 kali pingsan. Gejala stroke. Jadi umur bulan 60 tahun, boleh darah tinggi, tetap gejala kopi, memang karena emang gejala stroke tadi jatuh, dia udah corona. Padahal kan kopi, rokok, nasi, corona, kopi, rokok, nasi, dia kopi, kopi, rokok, dia corona nasi, enak. Jadi cuma maksudnya bagi kita yang kira-kira teror, tubuh kita kan sudah punya alarm. Oh nyoh, lemah airnya pagi. Jadi untuk sholat tetap seperti biasa. Masalah alkohol, kita tadi pakai alkohol, apakah boleh sholat? Nah ini sama hukumnya seperti parfum alkohol. Di sini ulama ada 2 pendapat. Pendapat pertama yang paling kuat tidak najis alkohol itu. Artinya innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar dan maisir ini rijsun itu najis dari amal syaitan. Menurut pendapat ulama yang pertama yang kuat ini tidak najis. Kenapa? Karena rijsun itu adalah amalan najis berupa amalan. Jadi sama innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis di situ artinya najis akidah. Jadi menyatakan salam dengan ulun kafir, apa yang sama? Tidak. Karena najis itu adalah najis akidah, bukan najis secara zahir. Apa dalil daripada pendapat ulama yang pertama mengatakan tidak najis? Rasulullah pada saat ayat pengharaman khamar yang ketiga, khamar dilarang 3 tahap dalam Islam. Yang pertama cuma dibilang wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Hatta taqulu ma
akta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Jadi pertama dilarang seperti itu, artinya kita sholat ya nggak boleh mabuk. Kalau nggak sholat boleh mabuk, pertama gitu. Itu tahap pertama, jadi nggak dilarang. Pertama. Tahap kedua dilarang. Sesungguhnya khamar itu ada manfaat, tapi lebih banyak mudaratan. Tidak dilarang juga, manfaat masih ada. Yang ketiga baru dilarang dengan innamal khamru wal maisir. Nah saat itu dilarang, seluruh tong-tong arak itu dihancurkan, termasuk oleh Sayyidina Umar, dan itu menyebar di jalan sampai banjir khamar. Orang pergi ke masjid dan terpijak khamar itu langsung sholat, tidak cuci. Artinya khamar itu tidak najis. Nah, arak diberikan hukum sama seperti alkohol juga. Jadi alkohol itu pendapat pertama tidak najis, pendapat kedua najis. Pada tanda mbak yang pun ada najis. Kita semprot minyak wangi Gatsby, pakai alkohol, hand sanitizer, Dettol, boleh bawa di tas, boleh sholat karena tidak najis. Tanda hina. Nah, pendapat kedua najis. Kenapa pendapat kedua najis? Karena katanya itu dibuat dari tulang binatang yang mati. Jadi kalau tanda mbak najis kita mau pakai alkohol, setelah pakai sanitizer cuci lagi ulang boleh. Kalau pendapat najis, kalau pendapat najis tak pakai alkohol ataupun pakai semprot minyak wangi tidak perlu dicuci lagi. Jadi nampak dan insyaallah dan Allah SWT. Oke, kita sudah masuk waktu Isya. Pertanyaan lanjutan kalau ada lagi kita berhenti di sini. Kalau ada lagi boleh ditanyakan di setelah sholat atau boleh nanti via WhatsApp juga boleh atau SMS. Nomor saya ada sama tulis ya 08 5 kali 08 5 kali. Kalau nanti ada pertanyaan lanjutan, kalau kita cuma singkat boleh lanjutkan oleh SMS atau WhatsApp atau telepon boleh. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala